Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Majulfah, M4 MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekalian teman-teman yang kami banggakan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan apapun, serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kelompok kami masih diberikan kesempatan untuk menjelaskan atau memaparkan sebuah materi yang berjudul semiotik dan pragmatik. Jadi kelompok kami sendiri beranggotakan saya sendiri, Fijai Lisan bersama Retno Nina Khairiyah. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, semiotik. Semiotika berasal dari kata semion yang dalam bahasa Yunani berarti tanda. Semiotika adalah disiplin ilmu dan metode analisis yang mengkaji tanda-tanda pada suatu objek agar makna yang terkandung dalam objek tersebut dapat diketahui dan dipahami. Tanda menyimbolkan sesuatu dan makna adalah hubungan antara objek dengan ide dari tanda yang pada objek tersebut. Dengan menggunakan analisis ilmu semiotika, kita dapat memahami tujuan, perasaan, dan ekspresi yang ingin disampaikan oleh seorang seniman kepada para pemirsa melalui komposisi tanda yang terdapat di dalam karya seni. Selanjutnya, jenis-jenis semiotik. Jenis semiotik sendiri terbagi menjadi 9. Yang pertama, semiotika analitik. Semiotika analitis adalah ilmu semiotika yang menganalisis sistem tanda menjadi ide, objek, dan makna. Ide berkaitan dengan lambang, sedangkan makna merupakan beban yang terdapat di dalam lambang yang mengacu pada objek tertentu. Contohnya, seseorang yang mempunyai suatu ide dalam pikirannya, lalu ide tersebut digambar menggunakan alat tulis menjadi suatu benda atau simbol. Benda tersebut mempunyai makna di baliknya. Yang kedua, semiotika deskriptif. Semiotika deskriptif adalah semiotika yang memberi perhatian pada sistem tanda yang ada sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tidak berubah dan masih tetap sama seperti yang bisa disaksikan saat ini. Contohnya, bahwa langit yang mendung merupakan tanda akan segera turun hujan. Tanda ini berlaku dari dulu hingga sekarang, namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, banyak tanda baru yang telah diciptakan. Yang ketiga, semiotika faunal, yakni semiotika yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Contohnya, seekor ayam betina yang berkotak-kotak itu telah bertelur atau ada sesuatu yang ia takuti. Tanda-tanda yang dihasilkan oleh hewan seperti ini menjadi perhatian orang yang bergerak dalam bidang semiotik faunal. Yang keempat, semiotika kultural, yakni semiotik yang khususnya menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Budaya yang terdapat dalam masyarakat juga merupakan sistem itu, menggunakan tanda-tanda tertentu yang membedakannya dengan masyarakat yang lain. Contohnya, budaya orang NU adalah adanya tahlilan, sholawatan, dan lain-lain. Yang kelima, semiotika naratif, yakni semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan atau folklore. Telah diketahui bahwa mitos dan cerita lisan ada di antaranya memiliki nilai kultural tinggi. Itu sebabnya Greimas pada tahun 1987 memulai pembahasannya tentang nilai-nilai kultural ketika ia membahas persoalan semiotik naratif. Contohnya, pohon beringin yang rindang dan lebat dipercayai orang-orang bahwa pohon itu keramat atau angker. Yang keenam, semiotika natural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Contohnya, air sungai keruh menandakan di hulu telah turun hujan dan daun pohon-pohonan yang menguning lalu gugur. Alam yang tidak bersahabat dengan manusia, misalnya banjir atau tanah longsor, sebenarnya memberikan tanda kepada manusia bahwa manusia telah merusak alam. Yang ketujuh, semiotika normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah tanda yang dibuat manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Di ruang kereta api sering dijumpai tanda yang bermakna dilarang merokok. Nah, teman-teman bisa memahami ataupun mencermati beberapa simbol yang termasuk ke dalam semiotika normatif. Selanjutnya yang kedelapan, semiotika sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem yang tidak dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Dengan kata lain, semiotik sosial menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa. Contohnya, lagunya Niji yang berjudul Laskar Pelangi yang mempunyai makna kata yang baik dan indah. Yang kesembilan ada semiotika struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa, baik itu bahasa verbal maupun bahasa non-verbal. Tanda yang bersifat verbal adalah tanda-tanda yang digunakan sebagai alat komunikasi dihasilkan oleh alat bicara. Contohnya, percakapan secara langsung bertatap muka, mendengarkan berita atau cerita, interaksi guru atau dosen dengan murid atau mahasiswa saat mengajar, aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli. Berarti
tapi di sini adanya hubungan interaksi sosial. Poin selanjutnya ada pragmatik. Pengertian dari pragmatik adalah istilah pragmatik secara lebih luas adalah aturan-aturan pemakaian bahasa, yaitu pemilihan bentuk bahasa dan penentuan maknanya sehubungan dengan maksud pembicara sesuai dengan konteks dan keadaan. Menurut Levinson tahun 1983, definisi pragmatik adalah kajian mengenai hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa. Selanjutnya, sumber kajian pragmatik. Pragmatik sebagai ilmu juga bersumber pada beberapa ilmu lain yang mengkaji bahasa dan faktor-faktor yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, yaitu yang pertama, falsafah kebahasaan, mempelajari bahasa dari sudut pandang suatu ungkapan atau ujaran yang dituturkan. Yang kedua, sosiolinguistik, mempelajari bahasa dari sudut pandang tujuan dan situasi pemakainya dalam masyarakat. Yang ketiga, antropologi, mempelajari bahasa dari sudut pandang asal-usul suatu bahasa yang digunakan. Yang keempat, etnografi berbahasa, mempelajari bahasa dari sudut pandang kebudayaan penutur bahasa. Yang terakhir, yang kelima, linguistik, yaitu mempelajari bahasa dari sudut pandang struktur bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, contoh pragmatik. Sebuah potongan puisi karya Hartoyo Andangwijaya yang akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Adapun potongan puisi sebagai berikut. Sebuah log hitam terlepas dari gerbong, sendiri melancar ke dalam, ia menderam, ia melonglong. Potongan puisi di atas menggambarkan tentang sosok seorang pemimpin yang lepas dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin rakyat yang seharusnya menjaga dan melindungi rakyatnya, akan tetapi pemimpin tersebut lebih memilih jalannya sendiri dalam mengatur negara tanpa memberikan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara demokratis. Melalui pendekatan pragmatik, pesan dan manfaat yang tersampaikan kepada pembaca adalah bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih pemimpin yang baik dan bijaksana yang mau memberi kebebasan aspirasi kepada rakyat, karena aspirasi masyarakat adalah sebagai modal awal dalam mewujudkan negara yang lebih baik. Peranggapan. Peranggapan adalah dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang membuat bentuk bahasa mempunyai makna bagi pendengar atau penerima bahasa itu. Dan sebaliknya, membantu pembicara menentukan bentuk-bentuk bahasa yang dapat dipakainya untuk mengungkapkan makna atau pesan yang dimaksud. Teori peranggapan pragmatik. Menurut Levinson, suatu ungkapan A berperanggapan pragmatik suatu pernyataan B hanya jika A adalah wajar, hanya kalau B sama-sama diketahui oleh pemeran serta. Yang kedua, menurut Gassner. Menurut beliau, kalimat A berperanggapan pragmatik suatu pernyataan B hanya jika bila mana A diungkapkan secara bersungguh-sungguh, pengungkapan A itu berperanggapan B dan berperanggapan bahwa pendengarnya berperanggapan B juga. Contoh peranggapan. Wanita Indonesia itu membeli burung itu. Dari kalimat tersebut terdapat peranggapan yang pertama yaitu ada seorang wanita Indonesia dan yang kedua ada seekor burung. Hanya jika kedua peranggapan itu diterima, maka nilai yang kedua itu mempunyai makna atau dapat dimengerti oleh pendengar atau pembaca. Cara lain untuk menjelaskan situasi ini adalah dengan mengatakan bahwa kalimat yang kedua berperanggapan hal-hal yang terungkap dalam ungkapan pertama dan kedua.